Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami menyapa saudara-saudara. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 127 ayat 1. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Markus 13 ayat 35. Demikian dikatakan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, atong dungo mahamu, aidang dibotohamu, manang sadiari ro tuan napuna bagasi, manang dibot ni ari, manang ditonga ni borngin, manang dinama martahuak manuk, manang ditorang ni ari ih. Di dalam nas renungan kita ini, kita akan melihat bagaimana sikap dari orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, berjaga-jaga karena Tuhan akan datang. Ketika saya masih remaja, pendeta pemuda, kami berkata kepada kelompok pemuda kami yang berkumpul di gereja. Katanya, hati-hatilah kemana engkau pergi dan apa yang engkau kerjakan. Karena engkau akan menerima akibatnya dari perbuatanmu tersebut. Yaitu di mana Yesus akan datang ketika engkau tidak mengetahuinya. Memang pada waktu itu saya belum tahu benar apa arti dari ucapan pendeta muda itu bagi saya. Bagi kami semua yang kumpul. Tetapi setelah saya tumbuh dewasa, barulah saya dapat menyimpulkan perkataan pendeta tersebut ada dua alasan. Alasan yang pertama, kita mungkin tidak benar-benar berpikir bahwa Yesus akan datang kembali tanpa memberitahu kapan waktu dan saatnya tiba. Kedua, kita sering tidak peduli mengindahkan perkataan Yesus supaya kita mau meniru Yesus untuk hidup kasih dan kudus terhadap sesama kita manusia. Disinilah saya tahu kebenaran dan tuntutan Yesus untuk selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Yaitu selalu hidup sepanjang waktu untuk menyenangkan Yesus dalam perkataan dan perbuatan. Dan sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, hendaknya kita meyakini juga bahwa kita tidak akan dipermalukan ketika Tuhan atau Yesus datang kembali. Dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Seperti sebuah keluarga yang mempunyai anak balita, biasanya selalu menyediakan obat-obatan terlebih dahulu untuk anak-anaknya. Demikian juga halnya dengan ban serap yang selalu tersedia
pada setiap kendaraan roda 4. Penyediaan obat-obatan dan ban serap ini merupakan sebagai bentuk tindakan penjagaan. Sebab jika sewaktu-waktu mobil itu kempes, itu akan menjadi berguna. Tetapi disinilah kita tidak tahu. Kita tidak dapat menduga kapan itu akan terjadi. Tetapi hal itu pasti akan terjadi juga nantinya. Karena itu juga kita tidak tahu kapan nantinya di dalam perjalanan kita mengalami sakit. Karena itu kita mempersiapkan obat-obatan atau dalam kotak B3K untuk menyembuhkan luka-luka yang ringan. Karena itu di dalam perputaran waktu hari ini dan esok yang semakin cepatnya, seirama dengan roda perputaran zaman, itulah semua anak-anak Tuhan harus semakin hati-hati dan bersiap diri memikirkan tantangan zaman dan juga tantangan iman yang akan kita hadapi. Sehingga kapan waktu kedatangan Yesus kita tidak didapatnya bercacat dan dipermalukan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman yang kami dengar dapat menguatkan kami supaya kami dapat dengan teguh melaksanakan firman-Mu, berjaga-jaga selalu untuk menunggu menanti kedatangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau pasti datang memberikan kebenaran dan juga keadilan menyelamatkan kami. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan supaya kami melakukannya tidak di dalam dosa, tetapi kami selalu melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami. Amin.